kepada Pak Kapolri. Monggo kita serahkan untuk penjelasannya. Hari ini, Kapolri agendakan sidang kode etik. Polda Jabar terbukti sudah langgar HAM siksa Sudirman. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini yang paling menarik dibahas tentang salah satu terpidana Sudirman adalah, kan katanya dari sisi mentalnya kan agak kurang ya. Nah ini tuh nanti pas tanggal 28 Agustus kan Sudirman mengajukan PK juga. Harus bisa dibuktikan oleh pengacara-pengacaranya Sudirman ini apakah benar-benar Sudirman ini agak keterbelakangan gitu, atau mungkin delay atau gimana, diajak ngobrolnya kurang nyambung atau gimana. Nah ini yang belum bisa dibuktikan secara medisnya, nanti mungkin harus disertakan juga tuh gimana nih. Ada suara netizen yang mengkritiknya cukup logis mengenai Sudirman ini. Untuk kesiapan nanti pengajuan PK ya, pratinjaunya Sudirman seperti apa, kita simak bareng-bareng di sini ya. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya. Lebih tepatnya khusus membahas Sudirman. Ya, Sudirman. Yang saya beri judul, pengacara Sudirman harus bisa membuktikan bahwa Sudirman mengalami keterbelakangan mental, atau mohon maaf agak lambat dalam berpikir. Ya, karena ini akan berdampak besar terhadap kemenangan PK dari Sudirman dan keenam teman lainnya. Ya, jadi begini, ada yang bilang bahwa ini skenario dibuat oleh Ibtu Rudiana, ada yang bilang kakak Pina terlibat, ada yang bilang karena kesurupan Linda. Enggak. Dalam pandangan saya ini masih bisa diredam kala itu, ya tahun 2016. Kalau seandainya Sudirman tidak mengaku gitu loh. Ya, kalau Sudirman sama dengan temannya yang lain tidak mengaku. Ya, ini kan gara-gara fitnahan Aep. Ya, Aep memfitnah 8 orang ini pada tahun 2016 lalu. Karena dia dendam dengan orang ini. Seperti yang Dede bilang, Aep ngomong, nggak apa deh, aku dendam dengan mereka gitu loh. Kata Aep kepada Dede, ya kan? Nah, akhirnya ditangkaplah para 8 kuli bangunan itu. Setelah 8 kuli bangunan itu ditangkap pada tahun 2016, mereka dihajar. Setelah mereka dihajar, para kuli bangunan ini, logikanya karena mereka bukan pelaku, mereka harusnya tidak mengaku. Namun sayangnya Sudirman malah mengaku gitu loh. Ya, Sudirman yang mengaku sendiri. Ya, untuk saya nggak munafik ya, bukan saya membenarkan, tapi mungkin kalian bisa baca atau gimana. Itu memang dalam kepolisian itu ada sistem kayak semacam agak keras gitu loh, agak ada kekerasan untuk membuat orang-orang mengaku. Itu ada, saya nggak membenarkan tapi nggak munafik juga, itu ada. Misalnya maling nggak mau ngaku, pencuri nggak mau mengaku, pemakai obat-obatan nggak mau ngaku, ada yang menyembunyikan barang itu nggak mau ngaku, agak memang dihajar biar ngaku gitu loh. Itu sistem itu ada, saya nggak munafik ya, ada itu. Nah sekarang setelah dihajar malah Sudirman ngaku bahwa dia yang melakukannya. Kemudian kalian bilang, iya namanya orang dihajar bang, kan Sudirman kesakitan bang, dan akhirnya dia ngaku, nggak tahan bang Sudirman, wajar kan? Ya wajar, tapi gini loh logikanya, mereka masuk 8 orang, mereka masuk 8 orang, logikanya kalau ke-8-nya dihajar maka ke-8-nya tidak akan ngaku. Itu logikanya, 8-8-nya dihajar, harusnya ke-8-nya tidak ngaku. Namun parahnya Sudirman yang ngaku sendiri. Jadi dalam pandangan polisi, Sudirman lah yang jujur sendiri, ketujuhnya tidak jujur gitu loh. Ya paham maksudnya, harusnya ke-8-nya dihajar, nggak usah ngaku ke-8, tapi Sudirman ngaku sendiri sesuai keterangan Saka. Ini yang memberatkan emang Sudirman ya, mungkin nanti pada saat sidang PK lagi. Apalagi kondisi mereka sudah kesakitan, disiksa ya, pasti ujung-ujungnya terpaksa mengaku, ditambah pengakuan Sudirman. Gimana nih? Ayo berikan sebaik-baiknya tanggapan komentar, lanjut lagi. Sudirman yang pertama ngaku,
Ya, jadi dalam pandangan polisi, penyidik, Sudirman yang jujur. Makanya Sudirman didudukkan, dikasih papan, ditanyain, siapa aja teman kamu yang terlibat. Dan Sudirman ingatnya Andi, Dani, Peggy. Jadilah 3 itu DPO. Ya, jadi dalam pandangan saya kayak gini loh. Fitnahan Aep diamini oleh Sudirman gitu loh. Fitnahnya Aep itu diiyakan oleh Sudirman. Ya, si Aib itu ketawa dia. Yes, aku memfitnah orang, aku memfitnah para kuli bangunan itu. Malah para kuli bangunan itu mengaku gitu loh. Ketawa Aib, fitnah dia itu diiyakan oleh Sudirman. Ya, dan berdampak pada temannya yang lain, 7 teman yang lain. Saya bisa merasakan betapa marah dan kesalnya 7 temannya itu ketika Sudirman mengaku. Kalau ingat Aib, kesel deh semua ini. Aib benar-benar memanfaatkan momen apes si 7 terpidana ini, ya kan? Dan dengan kondisi kelemahan Sudirman, ya udah deh, tambah menang Aib ya sebagai memberi kesaksian palsu kan. Sementara Dede yang ke bawah-bawah bingung, ya udah diiyakan gitu. Akhirnya Dede yang mungkin tergerak hatinya. Aib ini hatinya nggak tergerak nih sampai sekarang nih. Coba Aib kamu ngaku dengan kondisi sekarang nih ya kan. 3 DPO sebenarnya nggak ada yang diakui sama Sudirman, orang nggak ada orangnya mungkin gitu. Nah untuk yang 6 terpidana ini, akhirnya kan mereka harus menerima hukuman seumur hidup yang jelas ini bener-bener sudah jatuh tertimpa tangga kan, istilahnya gitu. Kesel banget nih sama Aib nih, ampun nih Aib, nanti harus ada di persidangan nih, harus dimunculkan supaya bisa menjelaskan, memberi keterangan yang sebenar-benarnya nih Aib nih, terutama juga nih. Kita terusin ya, jangan lupa komentar yang banyak. Saya bisa merasakan betapa marah dan kesalnya 7 temannya itu ketika Sudirman mengaku kala itu. Ya. Nah, namun kita harus maklumi Sudirman agak keterbelakang berpikir gitu loh. Ya. Nah, sekarang berarti kan ini dari Sudirman awal masuk temannya ini. Nah, sekarang Sudirman lah yang bisa mengeluarkan temannya ini. Besar kemungkinan bisa mengeluarkan temannya. Karena Sudirman yang memasukkan, dia bisa mengeluarkan. Ya, makanya Sudirman kemarin disembunyikan di Polda atau di mana. Nah, caranya sekarang adalah bukan hanya menunjukkan bukti bahwa anak-anak ke-8 anak, ke-7 anak ini nggak terlibat waktu hari kejadian mereka nggak ada di Playoper Talun. Bukan hanya membuktikan dengan para saksi, tapi harus bisa pengacara ini membuktikan bahwa Sudirman itu berbeda dengan 7 yang lain, bahwa Sudirman itu, mohon maaf, keterbelakangan mental, bahwa Sudirman itu agak lambat dalam berpikir, bahwa Sudirman itu mengiyakan saja. Ya, itu yang harus dibuktikan. Caranya menggunakan ijazah Sudirman itu sebagai barang bukti. Ya, yang menunjukkan bahwa pada usia 17 tahun Sudirman baru tamat SD. Itu pun mungkin ditamatkan oleh gurunya karena kasihan. Ya, dan saksi-saksi teman sekolah Sudirman yang sekelas dengan dia, yang menunjukkan bahwa Sudirman memang lambat dalam berpikir dan mengiyakan saja. Ya, kalau bisa membuktikan bahwa Sudirman ini ada anaknya polos, lambat dalam berpikir, mengiyakan saja, bisa membuktikan bahwa Sudirman ini agak keterbelakangan mental, terutama pada 2016 dulu, maka ini akan menjadi nilai besar bahwa Sudirman itu ternyata mengaku karena dia berbeda dengan temannya yang lain, dan ini bisa membuat temannya yang lain itu bebas lebih mudah. Karena Sudirman yang memasukkan temannya, Sudirmanlah yang bisa mengeluarkan temannya, gitu loh. Ya, inilah makanya Sudirman itu kadang disembunyikan seperti itu. Ya, jadi Sudirman yang bisa memasukkan temannya, Sudirmanlah yang bisa membebaskan temannya. Ya, jadi itu dalam pandangan saya tentang Sudirman ini. Itu aja, terima kasih. Ini tuh adalah salah satu bukti ya kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini malah dituduh membunuh, udah di double fitnah nih, terutama dari Aep. Ya kan, fitnahan Aep sebagai memberi kesaksian palsu malah menjadikan 6 terpidana seumur hidup, dan Sudirman juga yang agak kurang ini jadinya dimanfaatkan situasinya ya. Polisi mungkin ya udah fokus aja terus demi keadilan, di posisi sudah ada bukti-bukti ya, ternyata buktinya malah dialibikan atau dimanfaatkan oleh kesaksian palsu Aep ini. Nanti Aep sama teman-temannya Sudirman tolong dibantu ya, kalau memang Sudirman ini nanti dari sekolahnya dulu tidak naik kelas dan lain-lain, ada kekurangan dan lain-lain. Saksi-saksi makin harus banyak sih nanti pas peradilan ya.
kita simak lagi. Dari kondisi yang kekurangan Sudirman ini yang mengakibatkan harus dihukum seumur hidup ya, pelajaran untuk lebih hati-hati lagi, atau mungkin dari sisi penyidik kepolisian itu harus lebih telusuri lagi lebih jauh kondisi pendidikannya, mentalnya dan lain-lain ya kan. Akhirnya jadinya salah memutuskan hukuman gitu. Ditambah lagi si Aep nih nambah-nambah beban aja kan, kasus ini jadinya lebih dibuat fatal, pembunuhan dan pemerkosaan, padahal bisa jadi ini murni kecelakaan ya. Dan akhirnya nih dari Bu Titin juga yang kemarin sudah bertemu dengan Sudirman, dipastikan kondisinya sekarang harus diselamatkan dan dipindahkan ke lapas Kesambi Cirebon ya, karena Sudirman ini yang paling menderita kata Ibu Titin ya. Kita simak aja lebih detailnya seperti apa. Sudirman pakai handset, pakai ini, terus saya tanya, kakaknya yang nanya, Diman, kamu kan pernah ngirim nih video, terus ada uang, ada handphone, itu kamu bukan yang kirim? Nggak ngerti, dia emang nggak tahu katanya. Nah, dengan beredarnya foto-foto itu juga ada yang menyatakan Sudirman hidup enak, tidur di hotel. Akhirnya apa? Di kan 6 terpidana lainnya juga akhirnya kan tahu gitu. Mereka seperti kesannya memusuhi Sudirman, cuman sekarang sudah terkonfirmasi ada Bu Wiwik yang dari Pradi Bandung, sudah yang selalu bersama 6 terpidana di Bandung, menyatakan kalau isu-isu Sudirman hidup enak, tinggal di hotel itu bohong. Oh bohong ya Bu, iya, malahan Sudirman waktu di Polda, kalau pengakuan Sudirman itu sempat juga disedem air panas gitu, supaya mengakui peristiwa yang di 2016. Itulah sebabnya pada saat praktik Peggy itu ada nama Sudirman gitu, dijelasin lah oleh Bu Wiwi. Akhirnya yang 6 terpidana itu setelah mendengar cerita dari Bu Wiwi, Sudirman masih dapat hal yang tidak menyenangkan di Polda, ikut nangis. Jadi Bu Wiwik juga terus mengkomunikasikan ke 6 terpidana itu, kalaupun suatu saat berhasil Sudirman pindah ke lapas Cirebon, insya Allah mereka akan menjaga Sudirman, tolong jaga Sudirman gitu. Bu Wiwik sudah menyampaikan itu. Mudah-mudahan sih berhasil. Kita hanya berharap Sudirman segera pindah ke lapas Cirebon supaya bersatu dengan yang lainnya gitu. Rumit kan kasus ini, kita juga dengerinnya pusing. Ditambah lagi kalau lihat tragedi 2016 ya, mereka bener-bener apes gitu kan ya, bener-bener udah jatuh tertimpa tangga, kondisinya tidak memungkinkan waktu itu. Tidak ada pengacara, hanya Bu Titi yang bisa membela, tapi Bu Titi pun kondisinya lemah ya, maksudnya kurang kekuatan, kurang ya, nggak terkenal sekarang seperti Otto Hasibuan, pengacara-pengacara yang ada di kota besar gitu kan. Ya udahlah, yang terbaik aja nanti keputusannya. Dari sisi kepolisian juga harus lebih sadar, ini banyak salah paham dalam kasus ini ya, baik penyidiknya juga nanti diperiksa lagi, apalagi hakimnya ya kan. Dan Aep kok ini dibiarin aja sih, nggak ditangkap ya kan, ini Aep yang memberi kesaksian palsu ya, ini Aep malah diam-diam aja ya. Nanti mungkin dipanggil pas sidang, mudah-mudahan aja Aep muncul ya nanti pas sidang. Oh itu pasti bakal lebih ramai lagi sih, makin seru pastinya nih kasus. Jangan sampai tenggelam nih, harus diusut tuntas sampai selesai, soalnya ini bener-bener salah paham, paling salah paham di kasus Cirebon ini ya khususnya. Ya udah kalau gitu, makasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Update terus, komen di bawah, bye, terima kasih.